Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri Gustianda dari kelas IF7NB, NIM 1814200053. Mata kuliah Terapan Jaringan Komputer. Dosen pengampu Bapak Surya Yusra Eko. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ISDN. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dasar terapan jaringan ISDN. Evolusi jaringan telekomunikasi, yaitu di dalam jaringan telekomunikasi telah terjadi dan terus berlangsung arah evolusi yang terjadi mengarah kepada digitalisasi jaringan, inteligensi jaringan, dan integrasi jaringan. Digitalisasi jaringan. Sejak ditemukannya teknologi digital VCM membawa dampak yang luar biasa pada perkembangan jaringan telekomunikasi yang ditandai dengan digitalisasi jaringan. Digitalisasi jaringan telekomunikasi mencakup 3 pengembangan teknologi, yaitu 1. Dari transmisi analog ke transmisi digital. Kedua, dari switch analog ke switch digital. Ketiga, koneksi analog menjadi koneksi digital dari satu ujung pelanggan ke ujung pelanggan yang lain. Digitalisasi jaringan tidak terbatas pada sistem transmisi dan sentral, tetapi juga digitalisasi sistem persinyalan. Teknologi persinyalan digital membawa dampak pada pemisahan fungsi-fungsi jaringan telekomunikasi. Dalam perkembangannya, jaringan persinyalan merupakan jaringan tersendiri yang terpisah dengan jaringan informasi. Digitalisasi jaringan merupakan dasar teknologi untuk implementasi ISDN. Inteligensi jaringan. Perkembangan jaringan mengarah kepada peningkatan inteligensi jaringan sebagai akibat dari pengembangan sistem digital. Dengan sistem digital, fungsi-fungsi yang dulu tidak bisa dilakukan oleh jaringan atau melalui intervensi manusia kini dilakukan sepenuhnya oleh jaringan. Dan manusia hanya berfungsi untuk pengawasan administrasi dan pada kondisi-kondisi tertentu. Inteligensi jaringan dewasa ini semakin meningkat, terutama semenjak ditemukannya teknologi persinyalan digital yang terpisah dengan jaringan informasi, misalnya signaling system ITU-T nomor 7. Selanjutnya, integrasi layanan. Jaringan telekomunikasi konvensional hanya bisa menyediakan sekelompok servis. Misalnya, jaringan telepon hanya bisa memberikan servis telepon atau suara. Jaringan data hanya memberikan servis untuk data tersebut. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, beberapa servis yang dulunya ditangani oleh jaringan yang berbeda-beda kini bisa diakses dan dilayani oleh satu jaringan akses. Tahap akhir evolusi menghendaki semua servis seperti suara, data, gambar, dan video, serta servis lainnya dapat diakses dan dilayani oleh satu jaringan, yaitu jaringan ISDN. Pemisahan fungsi-fungsi jaringan membentuk jaringan tersendiri merupakan awal dari evolusi jaringan telekomunikasi seperti misal jaringan persinyalan, jaringan servis, jaringan akses, dan jaringan manajemen. Kita masuk ke dalam konsep dasar ISDN. Ide dasar ISDN adalah penyatuan seluruh servis ke dalam satu jaringan yang mampu menyediakan seluruh servis yang diinginkan pelanggan. Untuk kemudahan akses dan mendukung seluruh tipe terminal dari pabrik yang berbeda, digunakan interface akses standar untuk keperluan seluruh akses yang digunakan. Ide tersebut didasari pada kenyataan bahwa jaringan konvensional
saat ini tidak efektif dan efisien, khususnya untuk penyediaan servis baru dan permintaan hubungan komunikasi digital yang semakin meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi ISDN. ISDN adalah jaringan digital yang mampu memberikan berbagai macam layanan jasa telekomunikasi melalui satu interface serbaguna yang berlaku di seluruh dunia. Sebelum adanya ISDN, layanan jasa telekomunikasi atau disebut juga servis dilaksanakan melalui berbagai jaringan khusus yang masing-masing hanya menyediakan sekelompok jasa telekomunikasi tertentu. Dengan demikian, ISDN merupakan pengembangan dari jaringan telepon IDN atau Integrated Digital Network yang menyediakan hubungan digital dari ujung satu pelanggan ke ujung pelanggan yang lain secara digital melalui end-to-end digital connectivity untuk proses transformasi informasi dalam bentuk suara, data, dan gambar. Pada umumnya, jaringan telepon menyalurkan informasi suara melalui jaringan analog, sedangkan informasi bukan suara seperti telegraf dan data disalurkan melalui jaringan digital kecepatan rendah menggunakan teknologi transmisi seperti modem dan FVT, yaitu Voice Frequency Telegraphy. Dengan perkembangannya teknologi baik untuk sistem transmisi maupun sistem switch, terbuka kemungkinan untuk mewujudkan suatu jaringan digital universal dan seragam. Jaringan telepon dipilih sebagai titik tolak untuk mempersiapkan IDN atau Integrated Digital Network. Pada IDN, semua sentral telepon dan jaringan transmisi penghubungnya bekerja berdasarkan teknologi VCM sesuai rekomendasi ETU sampai TG700 hingga dalam hubungan antar sentral tidak diperlukan lagi adanya konverter D atau E atau E atau D. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang munculnya ISDN. Latar belakang munculnya ISDN didasari pada kenyataan adanya pertumbuhan permintaan komunikasi digital, khususnya untuk komunikasi global atau internasional, juga keinginan akan suatu jaringan multiguna yang sederhana, efisien, fleksibel, handal, dan murah. Biaya pengoperasiannya. Di pihak lain, perkembangan peralatan terminal, yaitu customer premise equipment, berkembang cukup pesat, bahkan melebihi teknologi jaringan telekomunikasi itu sendiri. Dengan demikian, latar belakang munculnya ISDN antara lain: 1. Pertumbuhan permintaan komunikasi. Pertumbuhan peminatan komunikasi digital baik domestik maupun internasional setiap tahun semakin meningkat seiring dengan perkembangan dunia bisnis global. Kebutuhan komunikasi tidak hanya terbatas pada komunikasi suara, tapi juga komunikasi non-suara. Kedua, kesederhanaan atau fleksibilitas dan biaya. Dengan semakin banyak servis yang diberikan akan mengakibatkan kompleksitas jaringan, khususnya pada individual jaringan konvensional saat ini. Kesederhanaan merupakan faktor penting dalam suatu jaringan sehingga akan memudahkan dan menguntungkan pelanggan. Yang ketiga, perkembangan perangkat terminal, yaitu CPA. Perkembangan teknologi perangkat terminal dewasa ini boleh dikatakan terpisah dari perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi. Dan salah satu keuntungan yang dapat dari perkembangan tersebut memungkinkan pelanggan dengan bebas memilih terminal yang digunakan untuk aplikasi yang diinginkan. Dalam implementasinya pada ISDN, terminal yang bisa dipakai oleh pelanggan adalah seberang terminal, namun untuk keseragaman
terminal tersebut harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk akses ISDN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek ISDN. Dengan adanya penyatuan seluruh servis ke dalam satu jaringan telekomunikasi, mengakibatkan munculnya beberapa aspek yang cukup berarti, yaitu aspek jaringan, aspek layanan, dan aspek interface. Untuk non-teknik, perubahan tersebut juga perlu didukung dengan deregulasi untuk mengatur hal-hal yang belum diatur secara teknik. Adapun aspek ISDN tersebut adalah satu aspek jaringan. Adanya satu jaringan digital yang menjamin end-to-end digital connectivity yang berasal dari jaringan analog yang telah tersebar di seluruh dunia. Satu jaringan digital inilah yang akan dipakai bersama untuk menyalurkan semua sinyal yang berasal dari berbagai informasi yang dipertukarkan oleh pemakai. Yang kedua, aspek layanan. ISDN harus mampu memberikan berbagai macam layanan jasa telekomunikasi yang makin banyak. Meskipun macam layanan dapat dikatakan hampir tak terbatas, namun informasinya harus berupa sinyal digital yang seragam, meskipun kecepatannya berbeda-beda, tergantung dari macam informasi dan cara memprosesnya. Yang ketiga, aspek interface. Saat ini banyak peralatan yang hanya dapat dipakai di negara tertentu dengan standar yang berlaku di negara yang bersangkutan. Di negara lain yang menganut standar lain, peralatan tersebut tidak bisa dipakai atau harus memakai adapter untuk menyesuaikan, sehingga akan menghambat perkembangan layanan yang bisa diberikan peralatan tersebut. Aspek interface, ISDN menjamin mudahnya akses pertukaran pemakaian terminal dimanapun juga tanpa tergantung negara dan pabrik pembuatnya. Yang keempat, standar rekomendasi. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada ISDN, mutlak diperlukan standar yang mengatur seluruh aspek teknik dan non-teknik. ISDN, tujuan dari standarisasi tersebut antara lain mendukung universalitas servis yang diberikan dan portabilitas perangkat yang digunakan. Menurunkan biaya peralatan, standarisasi memungkinkan untuk proses produksi secara massal sehingga akan menurunkan biaya operasi, meningkatkan pasar global, menjamin kemungkinan pertukaran informasi secara seluruh dunia. Mungkin sedikit gambaran tentang ISDN yang saya sampaikan. Masih banyak lagi tentang ISDN, adapun itu arsitektur jaringan akses ISDN, karakteristiknya, bagaimana perkembangannya seperti apa ISDN. Mungkin saya di sini hanya menjelaskan tentang aspek-aspek ISDN tersebut. Mungkin kedepannya akan saya jelaskan lagi. Mungkin di sini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.